Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melakukan pembahasan terkait toilet training ya. Apa itu toilet training? Toilet training adalah sebuah usaha melatih anak untuk membiasakan mengontrol buang air besar dan buang air kecil secara benar dan teratur. Usia anak yang siap untuk melakukan toilet training adalah 1-3 tahun. Nah, walaupun usia anak 1-3 tahun, kita harus melihat dulu ya, apakah anak tersebut benar-benar siap atau tidak dilakukan atau melakukan toilet training. Terus selanjutnya adalah prinsip dalam melakukan toilet training. Pertama yang kita lihat adalah melihat kesiapan anak. Yang kedua adalah persiapan dan perencanaan. Oke, melihat kesiapan anak, kita harus melihat dulu walaupun anak ini sudah usia 1-3 tahun, kita lihat dulu apakah dia sudah mulai sudah mulai tertarik terhadap toilet training atau dia sudah dia sudah mampu bilang BAB, BAA, BAK atau dia bilangnya dengan versi anak-anak gitu ya, dia sudah mampu menahan BAB dan BAK tersebut gitu. Kalau misalkan dia mau BAB dan BAK dia sudah bilang ke orang tuanya dan dia sudah menunjukkan ketertarikan ya, terutama biasanya apakah kita lihat dulu anaknya sudah mampu duduk atau belum gitu ya. Kalau misalkan kita lihat dulu perkembangan anaknya tersebut. Jika memang dia sudah mampu untuk duduk ya, sudah mampu untuk duduk lama di kloset dan lain sebagainya, itu anaknya sudah mampu menunjukkan kalau dia mau BAB dan BAK, itu sudah memperlihatkan anak tersebut sudah mampu untuk dilakukan toilet training ya. Terkait usia tadi, setiap anak itu berbeda-beda ya. Ada yang memang dia usia 1 tahun dia sudah mampu untuk melakukan toilet training gitu ya, sudah bisa kita lakukan, sudah bisa kita ajak gitu ya. Ada juga yang memang di usia lebih dari 1 tahun ya, bisa 1-3 tahun gitu baru mampu melakukan untuk toilet training ini. Nah, kendalanya adalah pada saat melakukan toilet training ini adalah pada saat sekarang anak-anak ketergantungan sama diapers ya. Biasanya ada yang memang sampai usia 3 tahun atau sampai usia 4 tahun masih menggunakan diapers. Itu adalah tantangan terberat untuk kita eee, memberikan edukasi terkait toilet training ini. Oke, kadang anaknya sudah siap tapi ibunya yang belum siap gitu. Ibunya udah siap, anaknya yang belum siap gitu. Karena memang menggunakan diapers itu mungkin lebih ketergantungan ya dibandingkan dan itu agak lebih sulit gitu ya, karena kita harus membiasakan anak tersebut untuk menggunakan celana biasa gitu ya, tidak menggunakan diapers gitu. Terus yang kedua adalah persiapan dan perencanaan ya. Kita harus mendiskusikan juga kepada anaknya, memberikan sounding kepada anaknya gitu ya. Kalau misalkan BAB dan BAK itu harus di kamar mandi, harus di kloset gitu ya. Harus tempatnya ini. Nah, kita harus, untuk menarik ketertarikan anak tersebut terkait BAB dan BAK di kloset adalah kita memberikan pispot. Banyak sekarang pispot-pispot anak yang nyaman sekali buat anak ya. Terus apabila dia mampu melakukan misalkan, anaknya sudah bisa nih untuk BAB atau, yang awal biasanya BAK, BAK-nya dia di kloset gitu ya, atau di pispot yang sudah dibeli misalkan begitu ya. Kita jangan lupa berikan reward kepada anak tersebut gitu. Jadi, kita juga, di awal menunjukkan kalau misalkan BAB dan BAK di kamar mandi di kloset gitu ya. Ini tempat BAB dan BAK. Kalau, bunda sama ayah juga BAB dan BAK-nya di sini gitu ya. Jadi, adik juga harus seperti itu. Nah, dengan seringnya melihat, dia sering kita sounding, kita berikan diskusi dan lain sebagainya gitu. Tentunya diskusinya dengan bahasa anak ya, jangan diskusinya terlalu tinggi menurut teori ini gitu ya. Itu juga tidak akan nyampe sama anak-anaknya gitu. Nah, ini adalah proses teletraining. Ada beberapa yang perlu kita lakukan. Yang pertama ya, kita membuat jadwal untuk anak. Ya, kenapa kok jadwalnya harus dibuat? Jadi jadwalnya itu harus konsisten. Misalkan dia BAK-nya kita ajarkan dia BAK itu per 2 jam misalkan gitu ya.
eee, 2 jam pertama, sudah kita ajarkan, nanti setelah 2 jam kita juga, ajak dia untuk BAK kembali, gitu ya. Jadi kita harus tahu jadwalnya seperti apa, gitu ya, atau misalkan dia sebelum tidur harus BAK terlebih dahulu. Nah, mungkin pertama anaknya karena memang pertama dia lepas dari kebiasaan memang anaknya sebelumnya menggunakan diapers ya, jadi, dan kalau diapers kan langsung, dia tidak tahu jadwal dia mau BAK-nya kapan dan lain sebagainya. Pokoknya kalau dia BAK ya udah, dia langsung BAK di situ dengan diapers itu. Nah, lepas diapers ini kan juga bisa sekalian kita mengajarkan toilet training pada anak. Jadi kalau dia sudah, merasa pengen BAK itu dia harus sudah mampu untuk, bilang ke orang tuanya gitu. Terus jadwalnya juga harus konsisten, kalau sebelum tidur dia harus BAK dulu, setelah tidur dia harus BAK dulu. Nah itu juga harus dijadwalkan dan harus konsisten juga. Terus yang kedua, melatih anak untuk duduk di P-spot begitu ya. Nah boleh untuk sementara, dulu sambil bermain, kita ajak anaknya untuk BAK di P-spot orang tuanya kita ajarkan juga. Ini belikan, kalau memang ada dan, eee, keuangan memungkinkan untuk membelikan P-spot anak juga nggak apa-apa, gitu ya. Itu juga lebih, membuat menarik, kepada anak tersebut. Jika memang tidak ada, ya gunakan apa yang ada. Berarti jika memang anaknya, eee, suatu keluarga memang tidak mempunyai P-spot untuk anaknya, berarti sudah mulai ajarkan di tempat di klosetnya yang biasa kita gunakan, gitu ya. Nah, orang tua menyesuaikan jadwal yang dibuat dengan kemajuan yang diperlihatkan oleh anak. Oke, orang tua juga misalkan, oh ya ternyata tadi, setelah 2 jam, awal-awal pasti juga akan kaget gitu ya, karena biasanya dia BAK-nya itu diapers, sekarang harus, di P-spot ya, harus di kloset gitu ya. Jadi, memang apa, penyesuaian untuk jadwal tersebut memang awalnya akan acak-acakan, tapi kita harus konsisten gitu ya. Bisa jadi pada saat, hari pertama, kedua, ketiga, seminggu, 2 minggu itu, masih jadwal misalkan harusnya dia BAB, harusnya dia BAK, BAK ternyata, padahal belum jamnya ternyata dia sudah BAK duluan, berarti, kita yang kecolong, oh berarti sebelum, jangan tepat di jam segini, berarti kita mundurkan atau majukan, ya kita mundurkan ya jadwalnya untuk dia BAK, sehingga anak tidak ngompol dan lain sebagainya gitu. Terus yang kedua adalah buatlah bagan untuk anak supaya dia bisa melihat sejauh mana kemajuan yang bisa dicapai dengan stiker yang lucu dan warna-warni boleh ya jika memang orang tuanya sangat kreatif sekali, silahkan gitu ya. Jadi, "Oh Dek, hari ini kita jadwalnya untuk, belajar BAK yuk, yuk mana klosetnya yuk." Nah ini jadwalnya, nanti kalau Adek udah mampu kita kasih warnanya apa, "Adek hari ini mau warna apa? Warna merah, biru, atau stikernya mau warna apa? Mau kuda poni, Hello Kitty, dan lain sebagainya." Boleh disesuaikan, karena itu memang, sangat meningkatkan ketertarikan pada anak ya. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan toilet training. Pertama, minat ya, pengalaman dan lingkungan gitu. Minatnya adalah anak yang saya bilang tadi, anak itu sudah menunjukkan kalau dia itu pengen BAB dan BAK-nya memang di sana gitu, tempatnya apa gitu. Pada saat kita pertama kan dia pasti melihat kita gitu ya, karena, melihat kita yang seperti apa, "Kok mama, BAK-nya bukan di kloset gitu, bukan di tempat BAK, kok di bawah?" Nah, itu juga harus dievaluasi karena semakin sering dia melihat seperti itu pun dia akan mencontoh gitu ya. Pengalaman, bisa dilihat dari misalkan gini, "Enggak kok, aku juga melihat teman aku," misalkan dia sama-sama cowok, eee, temennya BAK sembarangan gitu ya, "Enggak kok, Mah, aku tadi lihat teman aku BAK di situ di bawah pohon itu, terus, penisnya nggak dicuci," gitu ya. Nah, itu juga menjadi, faktor kesiapan anak juga karena, oh berarti yang anak save itu adalah, oh ternyata boleh loh BAK di bawah pohon atau boleh loh BAK di mana saja, nggak harus di kloset gitu ya. Terus, yang ketiganya adalah lingkungan gitu ya. Lingkungan ini yang memang, sangat mempengaruhi juga ya. Biasanya satu keluarga itu harus konsisten, oke sekarang anak ini sudah harus lepas diapers di usia berapa. Nah, sudah harus mulai konsisten bukan hanya ayah, ibu, ya bukan hanya ibunya saja tapi harus ayah ataupun misalkan di rumahnya memang ada keluarga besar yang tinggal di situ, berarti seluruh keluarga itu yang memang harus mendukung toilet training ini. Jadi jangan sampai
"Ayo nggak apa-apa, pakein aja, diapersnya, nanti kalau misalkan bundanya nggak ada, kita pakein aja." Nah, itu berarti kan tidak kompak gitu. Jadi, ambigu untuk anaknya sendiri. Oh, berarti kalau ada bundanya atau mamahnya berarti harus pakai diapers, kalau nggak ada berarti kalau nggak ada bundanya pakai diapers, kalau ada bundanya harus belajar toilet training. Jadi ambigu di anaknya sendiri gitu. Jadi faktor kegagalan toilet trainingnya lebih besar gitu ya. Jadi harus kompak satu keluarga gitu. Dan pada saat misalkan anak kadang kan kalau anak perempuan itu ikut ibunya mandi ya bareng gitu ya. Kalau laki-laki kadang juga sering ikut ayahnya misalkan seperti itu. Nah, jangan sampai pada saat itu anaknya melihat, oh ternyata boleh pipis itu di bawah, nggak harus di situ, nggak harus jongkok di klosetnya gitu misalkan gitu, nggak harus di situ, nggak boleh di bawahnya. Nah, itu juga dia eee, meniru gitu ya. Terus minat karena dia sudah melihat orang, oh ternyata BAB dan BAK itu di situ, kok aku BAB dan BAK-nya masih di diapers gitu ya. Nah, kita mulai sounding, kita mulai ceritakan. Sekarang banyak sekali kan buku-buku yang memang, merekomendasikan sekali terkait toilet training dan pengetahuan-pengetahuan lain untuk anak. Nah, semakin sering kita sounding, kita ajak dan lain sebagainya gitu ya, itu akan, menimbulkan minat pada anak. Terus faktor yang mendukung praktek latihan toilet training gitu ya, ketersediaan WC atau kakus gitu ya. Nah, tentu saja ya semoga memang, semua ibu, atau semua anak di Indonesia ini, sudah mempunyai ya, rumahnya sudah mumpuni untuk, ketersediaan WC dan kakus ini gitu ya. Sehingga, kita bisa mengajarkannya dengan sangat leluasa dan pastikan ya, WC atau kakusnya ini adalah, aman dan nyaman gitu ya, tidak licin dan lain sebagainya agar anak tidak terjatuh gitu. Nah, komunikasi ya, komunikasikan kepada anak kalau BAB dan BAK itu mungkin dengan bahasa yang mereka pahami gitu ya. Jadi, nah sebelum, kita contohkan seperti apa, kita, terbiasa ya, pembiasaan sebelum, ada yang bilangnya kalau BAB itu atau ba, 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 a. Nah, ada yang seperti itu ya, tergantung dari, nyamannya bahasa ibu atau sekeliling anak tersebut, terkait penyebutan BAB dan BAK tersebut. Terus harus kita ajarkan juga sebelum, eee BAB dan BAK itu harus membuka celana terlebih dahulu, setelah itu jongkok, terus lalu membersihkan alat kelamin agar alat kelamin bersih. Nah, itu harus kita ajarkan. Oke, itu tidak akan mungkin toilet training ini adalah hal, itu mah gampang gitu ya. Tapi realnya latihan toilet training ini banyak yang memanjang. Kenapa? Karena tidak konsistennya. Ya, yang tadi saya bilang ada yang pada saat waktu-waktu tertentu memaksa untuk anak ini harus pakai diapers misalkan, oh lagi ada hajatan ya, atau lagi ada acara keluarga daripada ngompol anak ini harus pakai diapers. Nah, itu akan, mengulang sistem toilet training itu lagi, itu tadi. Jadi harus diulang dari awal lagi. Makanya, toilet training ini kadang, pasti akan memanjang gitu ya. Harusnya dia 3 bulan sudah harus mampu nih BAB dan BAK, maksudnya dari usia 1 tahun sampai 3 bulan, berarti 1 tahun 3 bulan dia sudah mampu untuk BAB dan BAK di, kloset gitu atau di WC atau kakus gitu ya. Nah, itulah, penyebabnya kalau misalkan, yang tadi saya bilang ambigu ya. Jadi, bundanya bilangnya harus pakai ini, tapi ayahnya bilangnya ini. Ayahnya bilang ini, bundanya bilang ini. Jadi, membuat rancu anaknya tersebut gitu. Nah, ini adalah contoh, boleh kita awalnya kita ajarkan terlebih dahulu, ini adalah buat, ibu sama ayahnya ya, yang gambar di atas yang sampingnya itu buat dia, boleh kalau untuk awal-awal kita berikan contoh seperti ini. Atau, sama seperti ini ya, atau sekarang, lebih, ini lagi ya, di atas ini kan ada nih buat anak yang ada tangganya gitu ya, kalau memang klosetnya seperti ini, gitu bisa digunakan untuk anak tersebut gitu ya. Terus ini adalah dampak latihan toilet training. Berdasarkan uraian tentang dampak latihan toilet training pada anak, mempunyai pengaruh terhadap perkembangan selanjutnya dan kepribadian anak tersebut. Pertama, anak sudah mampu mandiri
ya. Motorik halusnya pun juga dia, dia sudah mampu untuk menahan BAB dan BAK. Nah, kenapa? Kok ke perkembangan, Bu? Apa hubungannya? Gitu. Berarti anak itu sudah mampu berkonsentrasi, ya. Anak itu sudah mampu kita ajak untuk berkomunikasi dengan baik, gitu ya. Anak itu sudah mampu. Sebenarnya pada saat toilet training itu kita juga bisa mengenalkan warna, kita juga bisa mengenalkan banyak sekali pengetahuan terkait toilet training ini. Nah, dan terutama ini adalah memupuk kemandirian anak. Ya, jika dia sudah mampu melakukan secara mandiri, kemandirian anak itu pasti sudah maksimal, gitu ya. Karena apa? Toilet training ini sangat baik dan memang harus dilakukan, gitu ya. Tapi orang tuanya pun harus sabar ya, anaknya pun juga kalau anak itu kan kadang mau kadang enggak, tetapi kita tetap harus konsisten dengan bahasa mereka tanpa menyebabkan mereka stres dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, ini adalah referensi terkait toilet training. Begitupun dulu saya pernah melakukan penelitian terkait toilet training ini ya, terkait pengetahuan ibu tentang toilet training dan keberhasilan toilet training itu. Karena pengetahuan ibu yang baik itu mempengaruhi keberhasilan toilet training kepada anak toddler gitu. Apabila pengetahuan ibu yang kurang terkait toilet training ini akan mempengaruhi keberhasilan toilet training. Jadi dia satu kesatuan gitu ya. Oke, terima kasih. Semoga bisa dipahami dan videonya bisa dibaca terus-menerus.